Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, merujuk kepada kitab Muharramat Istahana bihan Nas yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan perbuatan yang bisa membuat sedih orang lain, membuat kecewa orang lain. Karena kita ketahui dinul Islam, agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara seorang hamba dan Robnya, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia tetap juga diperhatikan di dalam Islam. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, dari perbuatan ghibah, namimah, ataupun yang semisalnya, semua itu tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara sesama orang-orang beriman khususnya. Nah, demikian juga pada pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan perbuatan berbisik-bisik dengan membiarkan teman atau sahabat yang lainnya. Di sini beliau menyebutkan tanajisnaini duna salis, dua orang berbisik-bisik dengan membiarkan yang ketiga, ataupun berbisik-bisik berbicara empat mata antara dua orang dan membiarkan kawannya yang ketiga. Karena sesungguhnya perbuatan yang seperti ini bisa membuat kecewa, dan Islam mengajarkan kita untuk berusaha menjaga perasaan orang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain, tidak hanya sebatas memikirkan bahwasanya yang penting saya hidup, yang penting saya berbuat, cuek-cuek bebek sama orang lain. Tidak peduli dengan perasaan orang lain, dengan perasaan tetangganya, dengan perasaan temannya, sahabatnya, dengan perasaan istrinya ataupun suaminya. Kita diperintahkan untuk menjaga itu semua. Karena nanti kita dapati ketika Nabi SAW melarang perbuatan ini, Nabi SAW menyebutkan illahnya, alasannya apa? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena perbuatan demikian bisa membuat dia sedih, bisa membuat dia kecewa.
Sehingga kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan sesama kaum muslimin dengan perbuatan-perbuatan kita. Tidak hanya kita dapati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha untuk menjaga hati orang lain. Mungkin antum pernah mendengar bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada malam hari beliau keluar bersama dengan seorang istri beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu keluar bersama Sofiyah, kalau saya tidak keliru itu Sofiyah. Ya, pada malam hari yang mana pada saat itu mungkin kondisi penerangan ataupun lampu di malam hari tidak begitu ya terang seperti hari-hari kita saat ini, malam hari seperti ini. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan dua orang Ansar, kemudian dua orang Ansar tersebut langsung berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendapati beliau berjalan bersama seorang wanita. Maka apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau langsung memanggil keduanya, "Ala rislikuma." Pelankan jalan kalian dua, tunggu sini. Kenapa berpaling? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Hadihi Sofiyah, innaha Sofiyah." Sesungguhnya ini adalah Sofiyah, istriku. Ini istriku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cepatnya beliau mengabarkan, padahal dua orang Ansar tadi enggak tanya, cuma langsung berpaling ketika ingin berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istriku Sofiyah. Terkejut dua orang sahabat tadi. Subhanallah, subhanallah, kata mereka. Artinya tidak mungkin kami menuduh yang bukan-bukan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrodam wa inni khosyitu ayyakdzifa fi qulubikum syarran." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam itu secepat aliran darah. Cepat sekali dia membuat bisikan-bisikan yang tidak baik, cepat sekali. Dan aku khawatir syaitan itu melemparkan penyakit di hati kalian berdua. Jadi yang dikhawatirkan oleh beliau bukan pada diri beliau terfitnah, beliau khawatir mereka yang terfitnah. Beliau khawatir rusaknya hati keduanya karena mendapati Nabi SAW malam hari berjalan berduaan dengan seorang wanita. Jadi beliau langsung mencegah perasaan buruk ataupun prasangka buruk. Walaupun dua orang Ansar tadi mengingkari, tidak ya Rasulullah, kami tidak mungkin berprasangka demikian. Subhanallah, bukan itu ya. Beliau tidak mengkhawatirkan diri beliau, akan tapi beliau khawatir terhadap mereka. Syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam secepat aliran darah, cepat sekali berjalannya bisikan-bisikan syaitan itu. Wa ini khosyitu, dan aku sangat khawatir, aku takut syaitan itu melemparkan penyakit di hati kalian berdua, beranggapan yang bukan-bukan terhadap Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga apa yang kita bahas di sini. Ini tujuannya ya, di antara hikmahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga hubungan di antara sesama kaum muslimin, sampai-sampai satu dan yang lainnya berusaha untuk menjaga perasaan. Sehingga janganlah dua orang berbisik-bisik sementara mereka ada bertiga, kemudian yang dua berbisik-bisik dan membiarkan yang lainnya, yang ketiga menyaksikan kedua-duanya berbisik-bisik, karena dia akan memunculkan satu prasangka, satu dugaan yang tidak baik. Jangan-jangan mereka akan mencelakai saya, jangan-jangan mereka, dan banyak prasangka yang lainnya. Sementara syaitan itu cepat sekali berjalan di tubuh anak Adam, memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, beliau di sini menyebutkan Syekh Hafizahullah, tanajisnaini duna tsalis, yaitu dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Ya, dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Wa hadhihi min afatil majalis wa min khutuwatis syaitan liyufarriqa bainal muslimin wa yuwaghiru sudura ba'dihim ala ba'd. Jadi kata beliau, ini merupakan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ataupun majelis-majelis. Sering sekali seperti ini terjadi, kata beliau. Ya, hadhihi min afatil majlis, min afatil majalis. Ini di antara perkara yang banyak terjadi dari kerusakan-kerusakan di majelis, perkumpulan, tempat obrolan manusia. Ini banyak sekali ataupun sering sekali ini terjadi. Wa min khutuwatis syaitan, dan ini termaksud langkah-langkah syaitan.
Kenapa? Karena di antara langkah syaitan yang sebenarnya sangat terlihat, syaitan itu suka sekali memecah belah orang yang sudah bersatu, orang yang sudah saling senang, saling suka. Syaitan suka memecah belah mereka. Makanya beliau di sini mengatakan yufarriqu bainal muslimin, untuk memecah belah persatuan orang-orang beriman, sehingga awalnya mereka saling mengasihi, awalnya mereka saling percaya, akhirnya apa? Mereka tidak saling percaya. Karena perbuatan sebagian orang yang meninggalkan yang lainnya sambil berbisik-bisik, berbicara tanpa didengar yang lainnya. Nah, jadi demikian, seperti ini syaitan. Syaitan suka sekali untuk memecah belah manusia. Bahkan syaitan mengajarkan manusia sihir. Apa tujuannya? Syaitan itu mengajarkan manusia sihir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi." Jadi syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia supaya sihir itu mampu memisah antara dua orang suami istri, jadi berpisah gara-gara praktek sihir. Jadi seperti itulah kesenangan ataupun di antara langkah-langkah syaitan, berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, membuat mereka saling membenci, saling membelakangi dan seterusnya. Maka Nabi SAW datang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, Nabi SAW menurunkan petunjuknya untuk tetap saling bersatu, wala tadabaru wala tahasadu, jangan saling membelakangi, jangan saling menghasad, jangan saling dengki, dan jangan saling membenci dan semisalnya. Dan demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Innaman najwa minasyaiton, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah itu. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu, beberapa orang berbisik-bisik kemudian membiarkan satu orang sendirian tidak mengetahui apa yang diceritakan. Ini sebenarnya dari syaitan. Apa tujuannya? Untuk membuat orang-orang beriman itu bersedih. Sebenarnya ini kan perbuatan orang-orang munafik di masa Rasulullah. Sengaja melewati orang-orang mukmin, sekumpulan orang mukmin, kemudian berhenti dan mereka saling berbisik-bisik satu yang lainnya, melirik yang lainnya. Apa enggak kecewa orang-orang beriman diperlakukan seperti itu? Kecewa mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innaman najwa minasyaiton, tujuannya adalah untuk membuat orang-orang beriman itu sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah, padahal perbuatan mereka itu tidak membahayakan mereka sama sekali, tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dari syaitan, ini perbuatan syaitan seperti itu. Jadi Nabi SAW memberikan pencegahan bagi kita semua untuk meninggalkan cara-cara ataupun perbuatan-perbuatan seperti itu yang mungkin terkadang dianggap oleh sebagian manusia ini hal yang biasa saja. 3 orang kemudian 2 orang berbisik-bisik ditinggalkan yang satu. Nah, ini kan menyedihkan seperti ini, sehingga tidak menjaga perasaan mereka. Taib. Nah, demikian. Sehingga beliau mengatakan wa yuwaghiru sudura ba'dihim 'ala ba'd, dan ini bisa membuat hati saudaranya sebagian yang lain, menimbulkan kecurigaan sebagian kepada sebagian yang lain. Wa qad qala alaihi salatu wassalam mubayyinal hukma wal illah, dan sungguh Nabi SAW telah memberikan penjelasan tentang hukum perbuatan ini dan apa sih alasannya. Hukum tentang perbuatan ini dan apa alasannya. Beliau bersabda, idza kumtum salasatan fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas ajla anna dzalika yuhzinuhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, idza kuntum salasah fala yatanaja isnani dunal akhar, apabila kalian berjumlah 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik kemudian meninggalkan yang lainnya. Kemudian dia meninggalkan yang lainnya. Apabila kalian 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik kemudian membiarkan yang lainnya, yang satu yang tersisa tinggal satu ini. Sampai kapan? Hatta takhtalitu bin nas, kecuali kalian telah berbaur dengan manusia. Maka di sini tidak mungkin ada prasangka lagi, karena sudah berbaur dengan manusia. Kemungkinannya orang tersebut mungkin berbisik-bisik bukan tentang dia, bisa jadi tentang si A, si B, si C ataupun yang
yang lainnya. Nah demikian, hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan manusia. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ada 10 orang, kemudian 2 orang berbisik-bisik, ya, termasuk larangan di dalamnya atau tidak? Termasuk terlarang ataukah tidak? Ada 10 orang, 2 orang berbisik-bisik, 8 orangnya dicuekin. Boleh atau tidak seperti itu? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, tidak boleh. Boleh seperti itu. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian berbaur dengan manusia. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Kalau tetap ada orang yang kecewa seperti itu, berarti ada penyakitnya juga kan gitu ya. Ya, kecuali orang yang mutajassis, ya, ingin ya memata-matai saudaranya, pengen tahu saja kan gitu ya. Nah, ini tidak boleh juga tajassus, berusaha untuk memata-matai ataupun menguping pendengaran saudaranya juga tidak boleh. Berusaha untuk menguping pendengaran menguping pembicaraan saudaranya. Nah, demikian. Jadi ini diperbolehkan, makanya Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya beliau mengatakan amma kanu arba'ah. Karena disebutkan di sini kan tiga. Dalam beberapa hadis banyak sekali disebutkan 3. Adapun kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, amma idza kanu arba'ah, ya, fatanaja isnani duna isnain fala ba'sa bil ijma', kata beliau. Adapun jika jumlahnya 4 orang, kalau yang jadi di dalam hadis ini kan 3 gitu ya. Adapun kalau jumlahnya 4 orang, kemudian 2 orang berbisik-bisik dan membiarkan 2 yang lainnya, maka ijma ini enggak apa-apa. Ya, ini enggak masalah seperti ini. Nah, demikian. Bahkan terkadang ini sering sekali terjadi. Apa contohnya? Mungkin di sini ada 30 orang, datang seorang bisik. Ustaz, oh iya. Kan tidak mengapa toh? Iya, apakah tidak boleh harus kuat-kuat? Ustaz, apa bannya bocor kan gitu. Mungkin dia bisik-bisik saja. Oh iya, bawakan ke bengkel ya kan gitu ya. Ya enggak masalah seperti itu. Baik ya kawan ya. Nah, demikian. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara alasannya hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian berbaur dengan manusia. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, ajla anna dzalika yuhzinuhu, karena ini bisa menyebabkan dia sedih, ya, bisa menyebabkan dia kecewa, ataupun yang semisalnya dengan melakukan perbuatan demikian. 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, yang satu dibiarkan, tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Nah, demikian. Jadi ini bisa menyedihkannya, membuat dia sedih. Sehingga disinilah bagaimana kita dapat di sini Nabi SAW ya menyebutkan di antara illahnya kenapa dilarang, karena ini bisa menyedihkan perasaan saudaranya. Oleh karena itu dari sini kita sebutkan tadi dari awal bahwasanya Islam itu adalah agama yang juga menjaga perasaan orang lain. Jadi kita harus berusaha apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita semaksimalnya coba kita ya berusaha agar jangan sampai menyebabkan orang lain kecewa. Ya, menyebabkan orang lain kecewa. Apalagi para mungkin orang-orang yang mungkin ditokohkan, orang-orang yang terkemuka di tengah masyarakat. Ini kan lebih sensitif lagi dibandingkan orang biasa. Kalau orang biasa melakukan satu dosa besar, orang mungkin biasa-biasa saja. Oh, dia yang apa sih? Oh, dia melakukan gini, oh, biasa. Tapi kalau orang besar, ya, orang terkemuka melakukan dosa kecil padahal bukan dosa besar, sedikit kesalahan, ini sudah dianggap besar. Ya, ini sudah dianggap besar. Sehingga terkadang ada orang-orang yang berusaha untuk menjaga sikapnya, walaupun awalnya seakan-akan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan. Tapi memang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang, untuk menjaga perasaan orang lain. Nah, ini juga masyru', ini termasuk perkara yang dianjurkan. Baik. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika tanaji salasatin duna rabi'. Nah, demikian juga termaksud di dalamnya orang yang berbisik-bisik 3 orang kemudian membiarkan yang keempat. Bukan berarti hanya 3 saja gitu ya. Kemudian 4, 5, 6, 10 misalnya, ada 10 orang. Ataupun semua di sini semuanya kumpul bisik-bisik saya ditinggalin begitu ya. Antum ngobrol semua, yo saya kok ditinggalin, biarin. Ini menyedihkan saya kan begitu ya. Saya cerita di situ juga cerita.
Itu menyedihkan orang yang di depan. Kan begitu ya? Nah, demikian. Nah, demikian juga 4 ataupun 5, 6. Yang 5-nya bisik-bisik ditinggalin yang 1. Ini menyedihkan. Ya, ini mengecewakan dia. Tidak boleh seperti ini. Ini termasuk bukan hanya 3 di sini yang dimaksud, akan tetapi yang namanya kalau 2 orang bisik-bisik ya nggak ada masalah kan gitu ya. Nggak usah bisik-bisik mereka. Kan begitu ya, tidak usah bisik-bisik. Yang menjadi masalah itu Rasulullah menyebutkan jumlah minimalnya 2, kemudian 1 dibiarkan jadi 3. Bukan berarti batasannya cuma 3, kalau 4 nggak apa-apa kan gitu ya. Ada 4 kemudian 3 bisik-bisik dibiarkan yang 1. Wah, ini tidak boleh juga. Atau 5, 6. Beda halnya kalau masing-masing sudah punya teman ngobrol, ini nggak masalah. Makanya tadi ya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Kalau di sana ada 4, 2 bisik-bisik, 2 bisik-bisik nggak apa-apa. 2 ngobrol, ini tidak masalah. Sudah terbebas dari larangan ini. Ya, karena sungguhnya para ulama mengatakan, demikian juga Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya larangan ini menunjukkan keharumannya. Beliau mengatakan wa huwa nahyu tahrim. Ya, dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan larangan ini adalah larangan yang menunjukkan ya keharumannya, bukan perkara yang dimakruhkan ini. Ini perkara yang haram karena tidak boleh membuat kecewa orang-orang muslim. Tidak boleh orang muslim membuat kecewa orang Islam yang lainnya, seharusnya membuat gembira yang lainnya. Inilah dia Islam, saling memberikan kegembiraan. Makanya kita diperintahkan untuk senyum gitu ya, mengucapkan salam, memberikan hadiah sesama kaum muslimin. Kenapa? Untuk menciptakan dan memberikan rasa gembira kepada saudaranya, bukan memberikan kekecewaan kepada saudaranya. Tahadu tahabu kata Rasulullah. Saling memberi hadiahlah kalian, akan semakin kuat rasa sayang kalian, cinta kalian. Saling beri hadiah. Nah, siapa mau hadiah? Gitu ya. Jadi beri hadiah temannya, saudaranya. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengikat dengan sebab perbuatan tadi. Allah Subhanahu wa taala yang mengikat hati ya sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. Karena memang perkara cinta ini terkadang kita dapati memang sulit sekali untuk disetir sendiri gitu ya. Kita memang nggak suka orang itu sulit sekali kita dipaksa, ayo cintai orang itu, aduh susah sekali. Ya, bahkan ada seorang sangat bencinya saya dengan orang itu, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling dia sayangi. Nah, itu berarti apa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semuanya itu cinta dan benci, akan tapi kita menjalani sebab-sebabnya. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kata beliau wa yadkhulu fi dzalika tanajis thalatha dunar rabi' wa hadza ya wa kadzalika ay yatakallam al mutanajian bi lughatin la yafhamuha as-salis ya wala syakka anna tanaji fihi naw'un minat tahqir ya lisalis au ihamuhu annahuma yuridani bihi syarron wa nahwa dzalika. Jadi kata beliau wa kadzalika ay yatakallama mutanajiyani bil lughatin la yafhamuha. Jadi asalis. Nah, termaksud juga di antara perbuatan yang terlarang dalam pembahasan ini yaitu 2 orang, 3 mungkin ya. 2 orang tidak berbisik-bisik akan tetapi berbicara. Namun dia berbicara dengan bahasa yang tidak difahami orang yang ketiga. Waduh, kapok antum ini. Ini bahasa apa ini? Suku apa gitu? Ada suku A, suku B, suku C, suku D. Tidak boleh kan begitu ya? 3 orang, 2 orang langsung ketepuk katanya ngomong yang 3 ini ngomong apa ini? Ngomong hutan kah? Katanya sampai dia bilang begitu kan? Karena saking jengkelnya dia mungkin ngomong apa 2 orang ini. Ini tidak boleh kata beliau. Ini termaksud di dalamnya. Termasuk perkara yang terlarang. Wa kadzalika ayatakallama mutanajiyan bi lughatin la yafhamu hasalis. Termaksud di dalam larangan ini adalah 2 orang berbicara, enggak bisik-bisik dia bicara, tapi dengan menggunakan bahasa yang tidak difahami orang yang ketiga. Enggak difahami orang yang ketiga. Kecuali memang di sana ada hajat, ini lain ya. Kalau ada hajat nanti akan kita ada ya kita sisihkan pembahasannya. Kalau memang ada satu hajat kebutuhan yang sangat dibutuhkan, maka ini tidak mengapa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau membuat satu bab ya, beliau membuat babun nahyi antanajis naini duna salis bi ghairi iznihi illa lihajah. Bab larangan 2 orang berbisik-bisik ya tanpa yang ketiga, bahkan tanpa dengan izinnya, kecuali memang hajat, kecuali memang sangat dibutuhkan.
Ya, kecuali memang sangat dibutuhkan dan memang apa yang akan dia sampaikan itu sangat sensitif sekali, merupakan rahasia ataupun muru'ah, merupakan kehormatan dari keduanya. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ada seorang bertamu ke rumah kita, ke rumah antum lah, bertamu seorang, kan begitu ya, antum menjamu, silahkan masuk. Kemudian istri antum datang berbisik-bisik. Ini boleh atau tidak seperti ini? Hah? Kalau memang ini merupakan hajat, kebutuhan yang sangat, dan tidak mungkin dia menyebutkan, Mas, kita hidangkan makanan apa ya, gitu ya, ikan bakar atau kepiting bakar, gitu kan? Itu kan tidak perlu disampaikan, ataupun sampai perkara yang sangat, ya sangat sensitif, kan begitu ya. Kemudian sulit sekali untuk apa, ya nggak masalah. Nah demikian. Ataupun misalnya, mudah-mudahan ini juga termaksud, kan gitu ya, karena saya juga ada program dengan keluarga, yaitu program bahasa Arab. Kita kan sudah sepakat gitu di rumah kepada anak, kepada istri, kalau dimanapun ya harus ngomongnya bahasa Arab, kan gitu ya. Terkadang mungkin di depan keluarga tatkala bertiga, kan gitu ya, kemudian berdialog atau dengan anak. Nah ini mungkin ada hajat, ya ada satu hajat di sana, kan tapi kita berusaha untuk ya tidak, ya berusaha untuk menjaga perasaan. Karena ini memang hajatnya, karena mungkin bahasa Arab itu kan bukan bahasanya orang Indonesia, kan gitu ya, tidak alasan. Tapi kalau bahasa suku kita masing-masing ini tidak ada alasan kita mengatakan, kecuali memang di sana ada satu hajat, ya di sana ada satu hajat. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kata beliau, wala syakka anna tanaji fihi naw'un min at-tahqir lisalis, bahwasanya tidak dilakukan lagi berbisik-bisik ataupun berbicara dengan menggunakan ya bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, ataupun dua orang berbisik-bisik kemudian meninggalkan yang ketiga. Ini bisa menyebabkan tahqir gitu ya, bisa menyebabkan dia merasa dihinakan, seperti dia merasa direndahkan, ataupun bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang bukan-bukan, ataupun dia menyangka bahwasanya kedua orang ini mungkin menginginkan keburukan untuk saya, kedua orang ini mungkin berencana yang tidak baik untuk saya, kedua orang ini mungkin sedang menggibahi saya, ataupun yang semisalnya. Maka disinilah Nabi SAW membentuk satu pencegahan bagi kita semua untuk menghindarkan kita dari prasangka-prasangka yang bukan-bukan, prasangka yang buruk. Walaupun di sana kita dapati larangan dari syariat dari Nabi SAW yang melarang kita untuk berprasangka buruk, akan tapi kita juga berusaha untuk menjaga saudara kita agar tidak berprasangka buruk kepada kita. Iyakum wadh-dhon, fa inna dhonna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Jadi berprasangka itu sebenarnya nggak boleh, kan gitu ya, satu perbuatan yang terlarang. Akan tetapi sekarang permasalahannya bagaimana kita membantu saudara kita agar jangan berprasangka buruk kepada kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berusaha untuk mencegah saudaranya, jangan sampai orang-orang Ansor ini berprasangka buruk kepada saya. Nah demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita tidak mengatakan ya terserah dia, salah dia, siapa suruh berprasangka buruk sama saya. Ya tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga berusaha ingin menolong saudara-saudara kita jangan sampai menduga yang bukan-bukan terhadap diri kita. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi sedikit saja di sini yang beliau ya sampaikan dalam pembahasan ini. Nah di sini bisa kita berikan beberapa kesimpulan ya, ataupun beberapa solusi dari pembahasan ini ataupun dari larangan ini, karena ini merupakan larangan yang menyebabkan seorang terjatuh kepada perbuatan haram. Ya, bahwasanya tatkala ada 3 orang, kemudian 2 orang berbisik-bisik, kemudian meninggalkan yang ketiga, maka inilah yang terlarang. Ya, ataupun yang semisalnya, yang terpenting yang ditinggalkan satu orang karena tidak ada teman dia. Tapi kalau dia sudah lebih dari 1 maka tidak mengapa, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana solusinya? Di antara solusinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa cara dari beberapa hadis tadi yang sudah kita sebutkan sebagiannya. Pertama, yaitu caranya supaya kita tidak terjatuh kepada keharaman tatkala jumlah kita 3 orang, ya, kemudian 2 orang berbicara atau berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Bagaimana caranya? Ya caranya gabung 3-tiganya. Selesai sudah, tidak terjatuh kepada perbuatan yang terlarang tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathah fala yatanaja ithnani duna sahibihima." Apabila
ya jumlah kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa sahabatnya yang ketiga, tanpa sahabat dari keduanya. Maksudnya apa? Ya gabung 3-3-nya, ini gak ada masalah, selesai masalah. Ini solusi pertama, kan begitu ya. Solusi yang kedua, kalaupun mungkin apa yang akan mereka bicarakan itu, memang tidak ingin didengar oleh yang ketiganya, maka mintalah izin. Ya, mintalah izin kepada orang yang ketiga. Ya, akhi afwan, kan begitu ya, maaf wahai saudaraku, maaf ya, kenapa? Ada sesuatu yang sangat rahasia ini. Kalau dia mengizinkan silahkan, kalau tidak, tidak boleh, tetap haram. Ya, karena ini haknya dia. Hak seorang muslim itu dijaga antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan di dalam riwayat oleh Al-Imam Ibnu Hibban, demikian juga Abu Daud. Ya, Ibnu Hibban dan Abu Daud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abdullah bin Umar. Afwan, ini riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad dari jalur Abdullah bin Umar. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasah fala yatanaja itsnan duna tsalits illa bi itsnihi fa inna dzalika yuhzinuhu." Apabila kalian 3 orang jumlahnya, janganlah 2 orang berbisik-bisik dengan meninggalkan yang ketiga, illa bi itsnihi, kecuali sudah minta izin. Ya, sudah ada izin dari yang ketiga. Kalau dia mengizinkan silahkan bisik-bisik, berarti dia sudah siap. Tapi kalau dia janganlah, maka jangan berbisik-bisik. Ya, di antara 2 orang dan meninggalkan yang ketiga. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinuhu, kata Rasulullah. Karena yang demikian itu akan membuat dia kecewa, membuat dia sakit hati dan sedih. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Iya, kedua ya. Yang ketiga, caranya bagaimana? Kalaupun minta izin agak gimana, masa ngomong-ngomong aja minta izin. Ya. Maka caranya adalah mencari orang yang keempat. Saya minum dulu dah, biar enggak stres orang. Keliling-keliling dulu antum 3 orang, yuk kita cari yang keempat. Ya, caranya adalah dengan mencari orang yang keempat. Mungkin ini agak lucu juga gitu ya, tapi ini dilakukan oleh para salaf. Ya, ada beberapa riwayat para salafus saleh seperti itu anjurannya. Mereka mencari orang yang keempat supaya tidak mengecewakan saudaranya. Bahkan seperti riwayat hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar dari Abu Saleh, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatanaja isnani ya duna sahibihima. Janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa sahabat dari keduanya yang ketiga tadi. Kemudian Abu Saleh ya, qala Abu Saleh yang mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ya qultu li Ibnu Umar, aku pun berkata kepada Ibnu Umar, arba'ah, bagaimana kalau 4? Maka apa kata Abdullah bin Umar? La yadurruka, tidak masalah kalau sudah 4 enggak masalah. Berarti apa? Berarti mencari solusinya apa? Cari orang yang keempat. 3 orang, aduh nanti dulu, ini 3 ini. Ayo kita jalan ke sana dulu. Aki, ini ngobrol sebentar ya, afwan ya Ki, ngobrol sebentar ini sama teman ini. Kita ada yang mau cari. Oh iya, enggak masalah. Ya, ini terbebas mereka dari dosa, minimalnya mereka sudah terbebas dari perbuatan dosa tersebut. Jadi mencari yang keempat. Atau yang keberapa? Yang keempat ya solusinya. Yang keempat ya, ataupun yang terakhir yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya, kata Rasulullah, hatta takhtalitu bin nas. Ya, kalian mencari ataupun berbaur dengan manusia. Nah, ini dia. Idza kuntum salasa fala yatanaja isnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas ya ajla anna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa yang lainnya, kecuali apa? Kalian sudah berbaur dengan manusia, maka ini tidak masalah. Yang seperti tidak mengapa kalau sudah ya di sana sudah ada teman masing-masing untuk berbincang dan ngobrol, maka ini tidak mengapa. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kecuali tadi kalau memang di sana ada hajat yang sangat dibutuhkan, maka yang ini memang sulit sekali untuk ditinggalkan. Seperti contohnya tadi bagaimana? Yaitu 2 orang ada tamu, kan begitu ya, karena memang ini sangat dibutuhkan. Anaknya datang, tamunya kemungkinan 1, anaknya datang berbisik-bisik, ini tidak masalah ya, berbisik-bisik mungkin pesan dari ibunya ataupun ibunya berpesan bahwasanya seperti ini, kan ini ya tidak mungkin disampaikan dengan cara keras-keras bicaranya, kan begitu ya.
Nah, ini merupakan satu hajat yang sudah ma'ruf, ini sangat dibutuhkan, maka ini insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita ringkas dalam pembahasan kali ini. Ya, semoga kita bisa berusaha untuk menghindari hal-hal yang disebutkan dalam pembahasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau masih ada waktu. Masih ada waktunya? Iya, silahkan kalau mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Kalau kasusnya ada 3 orang, nah yang 2 orang terbiasa ngobrol, tapi yang satunya mainan HP dan sebagainya. Iya. Iya, kalau artinya mereka awalnya sudah jadi satu majelis atau tidak. Kalau mereka itu dalam satu majelis obrolan, perbincangan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mereka ketemu kemudian masing-masing kerja sendiri, ya nggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Yang dimaksud di sini majelis gitu ya. Mereka ngobrol 3 orang, tiba-tiba 2-nya menyempalkan gitu ya, 2-nya minggir, ditinggalkan yang 1. Ya, itu yang ini. Tapi kalau masing-masing sudah ada kegiatan, 1 telepon, 1 main game, 1 main laptop kan gitu ya. Ini tidak masalah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya? Iya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan.